Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Punya impian besar tapi susah banget konsisten, seringkali menunda-nunda pekerjaan. Di episode ini, kita akan membongkar rahasia konsistensi, membangun kebiasaan baik, dan mengalahkan prokrastinasi, siap untuk meraih tujuanmu dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih yang akan menemani perjalananmu. Episode kali ini kita akan membahas tentang konsistensi, sebuah kunci penting untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan untuk tetap konsisten dalam melakukan sesuatu, entah itu berolahraga, belajar, atau bekerja. Prokrastinasi seringkali menjadi penghalang utama. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana membangun kebiasaan baik dan mengalahkan prokrastinasi agar kita bisa lebih konsisten dalam meraih tujuan kita. Jiwa Terpilih, rahasia konsistensi, membangun kebiasaan baik dan mengalahkan prokrastinasi. Bersama saya, Trio Kristanto. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Mengapa konsistensi itu penting? Pertama, konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Konsistensi adalah fondasi dari kesuksesan. Tidak peduli seberapa berbakat atau pintarnya Anda, jika Anda tidak konsisten dalam melakukan sesuatu, Anda akan sulit untuk mencapai tujuan Anda. Bayangkan seorang pelari maraton yang hanya berlatih seminggu sekali, apakah dia akan mampu menyelesaikan maraton dengan baik? Tentu saja tidak. Konsistensi adalah kunci untuk membangun daya tahan dan keterampilan yang ditumbuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kedua, efek dari konsistensi. Konsistensi menghasilkan efek compounding, yaitu efek yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Bayangkan Anda menabung sejumlah uang setiap bulan. Awalnya, jumlah uangnya yang Anda tabung mungkin tidak selalu signifikan, namun seiring berjalannya waktu, uang Anda akan bertambah dan menghasilkan bunga. Semakin lama Anda menabung, semakin besar pula uang yang Anda dapatkan. Hal yang sama berlaku untuk konsistensi dalam aspek kehidupan lainnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ketiga, konsistensi membangun kepercayaan diri dan momentum.
Ketika Anda berhasil melakukan sesuatu secara konsisten, Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus maju. Setiap kali Anda mencapai tujuan kecil, Anda akan mendapatkan momentum yang akan membantu Anda untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Konsistensi menciptakan siklus positif yang akan mendorong Anda untuk terus berkembang. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Membangun kebiasaan baik langkah demi langkah. Pertama, mulai dari hal kecil dan sederhana. Jangan mencoba untuk mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dari hal kecil dan sederhana yang mudah untuk Anda lakukan secara konsisten. Misalnya, jika Anda ingin mulai berolahraga, jangan langsung mencoba untuk berlari 5 km setiap hari. Mulailah dengan berjalan kaki selama 15 menit setiap hari. Setelah Anda terbiasa, Anda bisa meningkatkan intensitas dan durasi latihan Anda secara bertahap. Kedua, buat kebiasaan Anda terlihat menarik. Gunakan strategi visual untuk mengingatkan diri Anda tentang kebiasaan yang ingin Anda bangun. Misalnya, letakkan sepatu olahraga Anda di dekat pintu agar Anda selalu ingat untuk berolahraga. Atau siapkan buku yang ingin Anda baca di meja samping tempat tidur Anda. Buat kebiasaan Anda menarik mungkin agar Anda lebih termotivasi untuk melakukannya. Misalnya, dengarkan musik favorit Anda saat berolahraga atau baca buku di tempat yang nyaman dan tenang. Ketiga, gunakan habit stacking. Habit stacking adalah strategi menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah Anda miliki. Misalnya, setelah Anda menyikat gigi setiap pagi, Anda bisa langsung melakukan peregangan selama 5 menit dengan menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Anda akan lebih mudah untuk mengingat dan melakukan secara konsisten. Keempat, berikan penghargaan pada diri sendiri. Setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan Anda, berikan penghargaan pada diri sendiri. Penghargaan ini tidak harus mahal atau mewah. Cukup dengan melakukan sesuatu yang Anda sukai seperti menonton film, membaca buku, atau menikmati secangkir kopi. Penghargaan akan membantu Anda untuk memperkuat kebiasaan Anda dan membuatnya lebih menyenangkan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Strategi mengatasi prokrastinasi. Pertama, pahami penyebab prokrastinasi Anda. Prokrastinasi seringkali disebabkan oleh rasa takut gagal, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Coba identifikasi apa yang menjadi penyebab prokrastinasi Anda. Apakah Anda takut gagal jika Anda mencoba? Apakah Anda merasa bahwa pekerjaan itu terlalu sulit atau membosankan? Setelah Anda memahami penyebabnya, Anda bisa mencari solusi yang tepat. Kedua, pecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Tugas besar dan kompleks seringkali terasa menakutkan dan membuat kita enggan untuk memulainya. Pecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika Anda harus menulis laporan, pecah menjadi beberapa bagian seperti membuat kerangka, melakukan riset, menulis draft, dan mengedit.
Dengan memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, Anda akan terasa lebih mudah untuk memulainya dan lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. Ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang melibatkan bekerja selama 25 menit, diikuti dengan istirahat selama 5 menit. Setelah 4 siklus Pomodoro, Anda bisa mengambil istirahat yang lebih panjang selama 15 atau 30 menit. Teknik ini membuat Anda untuk tetap fokus dan menghindari kelelahan mental. Keempat, ciptakan lingkungan yang kondusif. Pastikan Anda memiliki lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan saat Anda bekerja. Matikan notifikasi di ponsel Anda, tutup tab yang tidak perlu di komputer Anda, dan beritahu orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda sedang fokus bekerja. Kelima, cari dukungan dari orang lain. Jika Anda kesulitan untuk mengatasi prokrastinasi sendiri, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang lain. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor Anda. Mereka mungkin terbiasa memberikan Anda saran atau motivasi yang Anda butuhkan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus. Kisah Budi, sang mahasiswa yang selalu menunda tugas. Mari kita bayangkan seorang mahasiswa bernama Budi. Budi adalah mahasiswa yang cerdas, tetapi dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu selalu menunda-nunda tugas kuliahnya. Budi seringkali baru mengerjakan tugasnya beberapa jam sebelum deadline. Akibatnya, dia merasa stres dan kurang tidur, dan kualitas tugasnya pun tidak maksimal. Suatu hari, Budi menyadari bahwa kebiasaan menunda-nunda tugasnya telah berdampak buruk pada nilai-nilainya dan kesehatannya. Dia memutuskan untuk membuat perubahan. Budi mulai menetapkan teknik-teknik yang telah kita bahas sebelumnya. Dia memecahkan tugas-tugasnya menjadi bagian-bagian kecil, menggunakan teknik Pomodoro, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Awalnya, Budi merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaannya, namun dia terus berusaha dan tidak menyerah. Perlahan tapi pasti, Budi mulai terlihat hasilnya. Dia menjadi lebih produktif, lebih sedikit stres, dan nilai-nilainya pun meningkat. Budi belajar bahwa tentang konsistensi dan strategi yang tepat, dia bisa mengalahkan prokrastinasi dan meraih kesuksesan dalam studinya. Budi membuktikan bahwa perubahan itu mungkin dengan kesadaran, kemauan, dan penerapan strategi yang tepat. Kita semua bisa mengatasi prokrastinasi dan membangun kebiasaan baik yang mendukung kesuksesan kita. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, kisah Budi adalah contoh nyata bagaimana prokrastinasi dapat menghambat potensi kita. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah kebiasaan buruk kita dan membangun kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita. Budi awalnya terjebak dalam siklus menunda-nunda tugas,
yang mengakibatkan stres, kurang tidur, dan hasil yang tidak maksimal. Namun kesadaran dan kemauan untuk berubah, dia berhasil menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk mengatasi prokrastinasi. Perjalanan yang bisa kita ambil dari kisah Budi adalah bahwa konsisten adalah kunci meraih tujuan kita dengan memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, menggunakan teknik Pomodoro, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan mencari dukungan dari orang lain. Kita dapat mengalahkan prokrastinasi dan membangun kebiasaan baik yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan konsistensi. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dengan terus berusaha dan tidak menyerah, kita pasti bisa mencapai tujuan kita. Itulah tadi perbincangan kita tentang rahasia konsistensi. Semoga episode ini memberikan Anda inspirasi dan strategi praktis untuk membangun kebiasaan baik dan mengalahkan prokrastinasi dalam hidup Anda. Ingatlah, konsistensi bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Dengan kesabaran, ketekunan, dan strategi yang tepat, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih konsisten dan produktif. Jangan takut untuk memulai dari hal kecil. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat menuju tujuan Anda. Dan jangan lupa untuk merayakan setiap kemajuan yang Anda capai. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Dengarkan suara yang mengalir di kejauhan, cerita terpilih, jiwa yang menantang. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Jiwa Terpilih kali ini. Semoga perbincangan kita tentang rahasia konsistensi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada teman-teman Anda yang mungkin juga sedang berjuang untuk membangun kebiasaan baik dan mengalahkan prokrastinasi. Mari kita saling mendukung dan menginspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan jangan lewatkan episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya, karena kita akan membahas topik-topik menarik lainnya yang akan membantu Anda untuk memaksimalkan potensi diri dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah menjadi jiwa terpilih yang penuh semangat dan inspirasi. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan api dalam diri, cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir, bersama kita juara dalam perjalanan ini. Dari suara lahir kekuatan baru. Podcast ini tempat jiwa bersatu, berani bermimpi, berani melangkah maju. Jiwa terpilih, inspirasi yang takkan ragu. Jiwa terpilih, nyalakan api dalam diri, cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir, bersama kita juara dalam perjalanan ini. Nyalakan jiwa, bersama jiwa terpilih. Cerita kita abadi dan tak terbilang mahal. Inspirasi tanpa henti.
Podcast Jiwa Terpilih, tempat jiwa terpilih bersinar.